Boleh minjem. Jadi nanti malah kawan-kawan bingung dalam proses pembelajarannya. Kalau dia peserta didik mengenal teks hasil laporan observasi, oke, satu. Kemudian dia menemukan data dalam teks laporan hasil observasi, itu bingung lagi nanti karena mengenal itu identitasnya beda lagi. Jadi terlalu padat gitu. Kecuali kalau kawan-kawan, Bu, saya boleh nggak, Bu? Ini kayaknya menemukan data dan identifikasi paragraf deskripsi dan ekspos ini kayaknya bisa nih disatukan, contoh misalnya ya. Ya udah, berarti kodenya cukup aja dia dijadikan satu TP. Jadi A.1 strip 2.1. Maka dalam yang uni struktural materi tes laporan hasil observasi dia ada 2 TP. Tapi kalau mau satu-satu aja, Bu. Jadi tapi perhatikan saja kodenya karena nggak mungkin dia jadi A.2.1. Karena kan kalau titik 2 dia mengidentifikasikan kepada level solo yang penuh. Itu menulis teks. Apa bedanya menyusun dan menulis teks laporan hasil observasi sama menyusun teks laporan hasil observasi? Nah, ini menulis teks laporan hasil observasi. Nah, ini apa? Coba kita lihat ada kak level solonya, taksonomi solonya di mana? Coba buka taksonomi solo yang saya pernah lihat. Yep. Kita lihat ini itu dia bagian relasional ya. Maka relasional itu adalah memadukan, menjelaskan, menyimpulkan, meringkas, meninjau. Nah, kecuali kalau dia menulis ulang, boleh menulis ulang itu seperti apa maksudnya? Dia menyalir kembali walaupun dia tidak menggunakan bahasa yang saklek gitu ya, tapi dia menggunakan bahasa mungkin dia campurkan dengan materi yang seperti apa itu boleh. Yang penting dia menulis ulang. Maka nanti yang bagian sini itu adalah dia menciptakan, tuh lihat menyusun itu bagian extended abstract, maka dia bukan di multi. Dia bukan di relasional, tapi dia di extended abstract. Jadi hati-hati sama kata kerja, harus dicek apakah dia sudah sesuai dengan kata oleh solonya atau belum posisi gitu. Ini membuat materi yang uninya diskusikan iklan dengan benar. Ini bisa. Boleh. Kamu kan penulis. Tapi emang ada. Aku jawabnya ini menyimaknya ya? produktif ya. Ini kan menyimak nih. Menyimak, menulis, berbicara, menyimaknya mana? Yang mana? Berarti salah. Mau baca tuh. Dua-duanya nggak boleh. Bisa bukanya. Enggak, ininya yang lebihnya. Enggak, saya mau tahu kayak menyimak. Menyimak yang mana, Yang Pak? produktif. Ya. Gak apa-apa sih, kayak gini bener maksud saya, tapi enggak, Yang nggak ada itu nggak ada menyimak. Iya, nggak apa-apa saya begitu.
Saya cross check dulu. Ini kan kawan-kawan menyimak di sini. Langsung saya kawan-kawan menyimaknya dari mana nih? Yang bagian yang mana? Kalau nggak ada ya berarti hapus. Yang kemudian ini kan menulis dan berbicara. Berarti nggak bisa. Kenapa? Karena dia adalah keterampilan yang produktif. Sedangkan kita harus satu dari produktif. Maka simpan di sini. Kalau dia di sini tidak mungkin, nggak mungkin deh Bu di sini mah masa iklan slogan sama poster kita menyimak Bu, kan nggak mungkin. Kemungkinan besar dia membaca atau memirsa. Maka tulis di sini adalah membaca dan memirsa. Jadi akhirnya kita juga harus mempertimbangkan materi yang kita sampaikan yang sudah kawan-kawan dapatkan. Kalau di sana dia tidak memungkinkan menyimak, tidak perlu dipaksakan, di sini perlu ada menyimak. Kenapa? Karena menyimak dan menulis berbicara ini adalah indikator kita membelajarkan anak. Jadi mengasah kemampuan yang paling utama. Kalau dia membaca, maka nanti penilaiannya adalah membaca. Kalau dia menulis, berarti di sini harus ada menciptakan. Ini kan membuat, menulis. Kalau dia ada berbicara, maka sebenarnya di sini mereka dapat menyimpulkan pesan, bukan menyimpulkan. Tapi saya dapat menyimpulkan dengan mempresentasikan pesan. Karena dia berbicara. Artinya yang kawan-kawan tulis di sini harus terrepresentasi di sini. Jadi jangan sampai di sini berbicara, di sini tidak ada. Peserta didik dapat menyimpulkan pesan dalam iklan komersial. Tapi misal kawan-kawan kodenya menulis apa kodenya? Saya B ya. Kodenya menulis mah D. D misalnya D titik 2 titik berapa? Titik 2 titik 3 ya. Nah ini kalau dua begini berarti dia apa tadi? Level apa tadi? Menulis 4 ya. D kan materi kedua ini teh. Iya. Materi kedua. Jadi D berarti saya akan melihat D ini kawan-kawan menulis, berarti menyimpulkannya secara tertulis. Maka yang dianalisis oleh kawan-kawan adalah kemampuan menulis anak dalam menyimpulkan pesan. Berarti di antara sini kawan-kawan tidak ada tuh kemampuan berbicara yang diantar. Ya, kecuali kalau ini Bu saya berbicara terus kawan-kawan kodenya di sini jadi berbicara apa B ya. Oh, saya jadi paham B. Oh, jadi berbicara benar berarti berbicara benar. Begitu kawan-kawan. Jadi hati ini harus monitor representasi. Level ini materi kedua. Oh, level yang ketiga. Oh, ini kan. Gak apa-apa terserah lah gimana kawan-kawan juga kan tadi saya yang buat. Jadi nggak masalah. Jadi yang penting nanti kawan-kawan untuk format kode itu harus dimasukkan juga ke dalam format kode itu maksudnya gini. Iya di sini. Nanti kawan-kawan masukkan keterangan aja format kode contoh ya. Keterangan saya format kode aja. Kode. Kawan-kawan pakai format kode apa? Kalau saya lihat di sini misalnya coba besarkan. Nggak mau dia. Oke, ini kan A1 berarti A itu adalah elemen ya. Maka dia elemen titik satunya apa? Satu yang pertama Solo titik satu lagi materi gitu. Bu kalau saya mau ganti jangan titik A pakai strip ya udah ganti ini jangan pakai titik berarti dia pakai strip. Yang penting nah materi ini kawan-kawan tuh formatnya harus sesuai Solo materi. Ini Solo berkode elemen Solo kemudian materi. Nanti ini kan formatnya. Jadi berarti kita tahu ini yang satu yang pertama dia adalah elemen, kedua ini menandakan dia level Solo, yang ketiga itu adalah menandakan materi yang pertama. Gitu. Tapi tolong tuliskan di sini juga. Iya, nggak usah. Satu aja. Ini kan
formatnya. Jadi nanti semua orang juga akan tahu kalau kawan-kawan berubah. Oke, kawan-kawan tinggal mengubah kan masih format kode. Berarti kan kawan-kawan mau kodean CP dong. Ya kan, CP-nya. Nah, CP maksud saya elemen. Elemennya, maka untuk elemen elemen nanti masukkan bahwa A itu adalah yang aku salah. Oh, berarti pertanyaan ibunya nanti menyimak lanjut aja langsung menyimak. Nanti B apa, C apa, terus sampai D. Jadi kawan-kawan kasih tahu itu pasti kode-kodenya apa. Maka level yang kedua solo. 1 sama dengan menandakan unit struktural, 2 multistruktural, 3 relasional, 4 extended. Takutnya mereka tuh akan bingung ini naonnya hiji, ya kan? Kan mereka nggak tahu kan. Kita tahu bahwa nggak ada format baku untuk ATP di setiap sekolah, sehingga nanti ATP itu jadi pegangan kawan-kawan dan mereka yang baca jadi tahu oh ini tuh maksudnya di sini gitu. Apalagi kalau buat PJ JP alokasi alokasi waktu itu cuma ada 3. mana? Oh iya, jadi kan sebenarnya gini, mengalokasikan waktu itu kita harus tahu dulu kita per minggu punya jatah waktunya berapa. Itu kawan-kawan lihat dari peraturan yang sudah saya berikan yang Permendikdasmen nomor 13. Coba mana? Ada nggak? Dasmen. Bukan, yang surat. Bisa kirim atau saya masukkan bukan yang Permendikdasmen kalau nggak salah. Apa saya cantumkan linknya ya? Apa di situ ada nggak linknya? Apa saya enggak? Tapi yang lain dapat kok. Permendikdasmen nomor 13. Ini bukan. Oh, BSKP atas lagi. Gue rasa tahu atas. Oh, yang lain dapat ya? Saya lupa. Kalau di link yang punya saya ada apa? Ini yang lembar. Yang saya buat bukan? Iya. Bawah ke bawah. Oh, linknya ini. Itu apa? Ini mah link JP, iya, link JP. Di download ya. Ini kalian kelas berapa? Kelas 8. Ini kelas 7-8. Lihat, dia 1 JP itu berapa? 40 menit. Jangan sampai kawan-kawan nyimpen JP-nya jadi 45 menit. Ya. Kemudian lihat bahasa Indonesia, kita pakai yang intrakurikuler ya, bukan yang per tahun yang ini, bukan. Tapi kita pakai yang ini, intrakurikuler 180. Maka asumsinya 1 tahun itu 36 minggu, berarti 180 dibagi 36 minggu, kita dapat berapa? 2 pertemuan. Maka itu harus dihitung 2 pertemuan itu mau berapa JP. Jadi anggaplah 2 itu 1 JP misalnya. Berarti dalam 1 pertemuan kita dapat 2 JP. Maka 2 JP kita dapatnya berapa? 80 menit. Berarti dalam 1 pertemuan kita 80 menit setiap pembelajaran. Nah, kemudian itu diturunkanlah ke sini.
Karena kawan-kawan kira-kira ini mau berapa alokasi waktunya? Mau 4 JP, 2 JP atau berapa? Disesuaikan sama waktu yang kita punya dan kompleksitas materi. Jadi saya mah tidak akan melihat sih titik bengek yang kayak gitu, cuma saya akan lihat oh kawan-kawan mempertimbangkan yang ini JP-nya sedikit, yang ini JP-nya banyak, karena saya lihat oh oke, yang ini kompleksitas materinya atau enggak. Betul. Yang penting dalam 1 tahun ini 180 menit terpenuhi. Tuh untuk JP. Karena JP itu karena itu akan sangat berpengaruh kepada modul ajar nanti. Ini akan saya jelaskan. Ada lagi? Oh ya. Ya Allah. Pokoknya kita ini seluruhnya ada 180. Itu semuanya di sini 180 jam. Kalau total ini total apa Bu? Maksudnya? Ya itu total JP. Itu sebenarnya total, dilihat kan dia ke sini. Ini totalnya hanya total untuk alokasi waktu saja. Jadi satu materi itu berapa JP totalnya dalam satu itu. Karena kita akan lihat kalau dia misalnya kalau kita 1 minggu itu 2 JP, walaupun sebenarnya bahasa Indonesia itu 2 kali pertemuan, biasanya 4 ya, berarti 4. Berarti kalau gitu totalnya untuk tes deskripsi ya udahlah kita ambil 16 JP misalnya ya, seluruh tes deskripsi. Maka 16 bagi 2 8. Berarti 8 pertemuan itu kita membahas. Sedangkan kita tahu seminggu, kalau bahasa Indonesia itu seminggu sekali, berarti kita butuh waktu 2 bulan untuk menyelesaikan materi teks laporan hasil observasi. Tapi kalau kita seminggu itu mendapat 2 pertemuan, maksudnya 2 hari itu, berarti kan 1 bulan untuk menyelesaikan teks deskripsi. Gitu. Saya sih nggak akan ngeliat si ininya ya, karena nanti akan disesuaikan. Belum nanti waktu libur, belum nanti dan segala macam. Jadi kita akan menyesuaikan. Sisanya saya akan melihat ini aja, kawan-kawan sudah tahu belum kalau untuk kelas 10 JP-nya itu berapa menit. Kemudian kompleksitasnya kawan-kawan sudah bisa mempertimbangkan atau belum. Ini materinya rumit. Jangan sampai kawan-kawan ya udahlah menulis mah 2 JP juga cukup, nggak mungkin. Ya kan? Hanya 80 menit itu nulis apa setengahnya juga belum ya. Artinya mungkin butuh 2 atau 3 kali pertemuan sampai akhirnya dia mampu memproduksi sebuah teks laporan hasil observasi misalnya gitu. Lagi teks drama 2 JP aja lah kayaknya cukup. Ya artinya oke. Kadang kan 2-3 minggu baru selesai. Ada lagi? Udah. Tapi pastikan aja pokoknya kawan-kawan selalu lihat kata kunci yang kawan-kawan ambil disesuaikan sama level solo. Tahu sesuai atau tidak, lihat taksonominya. KKO di taksonominya. Berarti kalau 1 juga nggak apa-apa ya bukan masalah. Nggak ada masalah karena saya akan cuma soalnya yang penting kawan-kawan itu memperhatikan sistematika dari ininya aja nih, sistematika dari sini. Kemudian pastikan si semua CP ini masuk ke sini, tuntutan CP ya. Semua tuntutan CP itu masuk ke sini. Jadi jangan sampai di kawan-kawan udah nyusun nih semuanya. Nggak ada tuh teks aural, padahal kan perlu ada ya masak ini makna itu yang satu-satu aja cukup. Elemennya 2 ya Bu? Elemennya 2. Iya. Elemennya 2, minimal 2. 3, 4 boleh kalau memungkinkan. Ada nambah Bu, berarti ininya ya. Iya. Tapi tadi juga ada kasus 1 bab itu 2 teks. Jadi pecah lagi berarti ada 7. Jadi dilihat di 1 bab itu ada berapa teks yang dibahas. Kalau 1 teks cukup aja masukkan 1. Tapi kalau di dalam 1 bab dia ada 2 teks yang berbeda, berarti kawan-kawan nambah lagi teksnya. Jadi karena kita ngumpulinnya cakupan konten materinya berdasarkan teks, bukan berdasarkan bab buku.